Halo teman-teman, selamat ketemu kembali bersama channel Berlatih Fisika. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal gerak harmonik ya, yang terkait dengan energinya, sudut fasenya, fase dan simpangan. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah, kali ini teman-teman di sini nanti kita akan bahas dua soal ya sekaligus. Oke. Atau latihan kedua dan latihan ketiga. Nah, di sini latihan kedua. Oke teman-teman. Nah, latihan pertamanya di video sebelumnya ya teman-teman ya. Untuk itu teman-teman, kita akan mulai di latihan yang kedua atau soal yang pertama di video ini. Oke, soalnya seperti ini. Suatu partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T. Pada saat energi kinetiknya sama dengan 3 kali, nah ini ya di garis bawah ya teman-teman ya. Energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya. Maka simpangannya katanya berapa gitu. Oke, ini optionnya 1/3, setengah, dan seterusnya. Oke teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya terkait dengan energi kinetik dan energi potensial pada gerak harmonik ini. Oke, teman-teman harus paham begini. Energi kinetik pada sistem pegas atau pada sistem gerak harmonik ya akan bernilai maksimum, atau energi kinetik gerak harmonik itu bernilai maksimum saat sistem itu berada pada titik setimbang atau simpangannya sama dengan 0. Oke, nah itu dicatat teman-teman ya. Saat sistem itu berada pada titik setimbang, disitulah energi kinetiknya bernilai maksimum. Nah kemudian energi potensialnya akan bernilai maksimum saat ya simpangan pada sistem pegas itu atau pada gerak harmonik itu bernilai maksimum ya. Jadi pada saat Y-nya maksimum, energi potensialnya juga akan maksimum. Jadi pada saat Y-nya minimum, disitulah energi kinetiknya juga akan bernilai maksimum, begitu ya. Oke teman-teman, dicatat itu konsepnya. Nah, sekarang kita mulai. Soal menawarkan bahwasanya energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensial. Kan begitu kan? Oke, energi kinetik pada sistem pegas itu persamaannya adalah setengah mv kuadrat. Kemudian energi potensial itu adalah setengah ky kuadrat. Oke. Jadi bisa persamaannya seperti ini teman-teman ya. Ini ada setengah, ini ada setengah. Seperti nanti ini bisa mati ya. Nah, kemudian ini ada M. Nah, ini ada V kuadrat. Kita kan disuruh mencari berapa kesimpangannya ya. Nah di M di soal ini tidak ada ditawari. Lalu V-nya kecepatan juga tidak ada ditawari. Oke. K-nya juga tidak ada ditawari teman-teman ya. Oke, jadi coba kita ingat-ingat konsep-konsep di gerak harmonik ya. Ada hubungan antara kecepatan simpangan dengan amplitudo ya. Atau kecepatan dengan simpangan itu ada hubungannya. Nah, hubungannya itu ada seperti ini teman-teman ya. Ini persamaan matematisnya ya. Nah, jadi V sama dengan akar K per M itu sama kali A kuadrat kurang Y kuadrat. Atau ini K per M boleh diganti menjadi di sini adalah omega, begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini hubungan persamaan kecepatan dengan amplitudo dan simpangan. Oke teman-teman ya. Nah, jadi ini V kecepatan, ini V juga bisa kita substitusi ya. Ini artinya kita substitusi kemarin. Nanti setengahnya ini bisa diselesaikan, sederhanakan ya. Habis dibagi begitu kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini setengah M-nya, ya teman-teman. Nah, ini V yang V kuadrat ini sudah saya ganti menjadi ini V ya. V kuadrat ini kan seharusnya kan V akar kan gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau karena dikuadratkan akarnya ini menjadi hilang begitu, menjadi K per M ya, buka kurung A kuadrat dikurang Y kuadrat tutup, kan seperti itu teman-teman ya. Nah sama dengan
3 kali setengah KY kuadrat, masih seperti ini ya. Nah, yang bisa kita sederhanakan saja seperti ini, setengah dengan setengah habis dibagi, lalu misalkan M dengan M juga habis dibagi, lalu misalkan ini K ya, konstanta, ini K juga bisa habis dibagi, tinggal apa? A kuadrat, Y kuadrat dengan 3Y kuadrat. Nah, ini min Y kuadrat. Kalau kita pindah ke ruas kanan, karena ini sama ya, oke, variabelnya sama, min Y kuadrat kita pindah menjadi tambah Y ya, berarti A kuadrat, maka persamaannya menjadi A kuadrat sama dengan 3Y kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, Y kuadrat itu dari sini, pindah ya teman-teman ya. Maka secara matematis teman-teman sudah bisa deh hitung ini kan gitu ya. Maka persamaan ini menjadi Y kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat. Dari manakah 1/4? Nah, ini A kuadrat kan sama A kuadrat sama dengan kan ini 3Y tambah Y kan ini kan 4 ya. Nah, kemudian kita kali silang kan seperti ya. Maka Y kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat. Dengan seperti itu kita ini kuadratnya kita hilangkan ya, maka 1/4 A kuadrat ini dalam bentuk akar kan begitu ya. Sehingga Y sama dengan akar 1/4 A kuadrat. 1/4 dengan A ini ya, karena masih bisa diakarkan ya, maka bisa menjadi setengah A. Oke teman-teman. Dengan seperti itu, maka simpangannya ketika energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya, berarti sistem itu berada pada simpangan setengah amplitudonya, itu katanya teman-teman. Oke, itu soal yang pertama di video ini atau latihan yang kedua. Oke, lalu kita lihat soal latihan yang ketiganya. Ya, ini terkait dengan yang namanya energi, baru dikolaborasikan juga dengan yang namanya pseudofase dan fase, begitu teman-teman. Oke, soalnya seperti ini. Kita lihat. Pada saat energi kinetik benda yang bergerak harmonik sama dengan energi potensialnya, maka tadi kalau di soal latihan kedua ini hubungan energi dengan simpangan, kalau di sini hubungan energi dengan fase atau pseudofase ya. Nah, kita lihat ditawari di soal energi potensialnya sama dengan energi kinetiknya. Oke, kita buat dulu dalam bentuk persamaan ini seperti ini tadi teman-teman ya. Oke, setengah MV kuadrat sama dengan setengah KY kuadrat. Di sini setengahnya langsung bisa saya habiskan. V-nya langsung kita substitusi aja ya. Ini V kuadrat, dari mana V kuadratnya ini? Dari sini. V-nya ini dari sini ya, dikuadratkan berarti nanti akarnya ini bisa hilang menjadi K per M A kuadrat kurang Y kuadrat kan begitu ya. Sama dengan KY kuadrat karena setengahnya tadi sudah habis dibagi. Nah, kita lihat ini M dengan M bisa habis dibagi, K dengan K juga bisa habis dibagi. Di sini min Y kuadrat ya. Tinggal A kuadrat kurang min Y kuadrat, Y kuadrat. Nah, ini min Y pindah ke ruas kanan menjadi 2Y kuadrat. Karena apa? Ini Y kuadrat min pindah menjadi tambah Y, berarti Y tambah Y sama dengan 2Y kuadrat. Oke. Maka Y sama dengan dalam bentuk akar ya, Y kuadratnya ini kita hilangkan, maka A-nya ini atau setengah A-nya ini, setengah kuadratnya ini dalam bentuk akar. Oke. Nah, jadi kalau ini diakarkan, sorry ya, kalau diakarkan A kuadrat bisa keluar ya, maka sebenarnya menjadi begini ya, Y sama dengan akar setengah A kan begitu ya. Nah, tapi karena ini masih bisa dirasionalkan ya. Oke. Maka persamaannya bisa menjadi setengah A akar 2. Jadi artinya akar setengah itu sama dengan setengah akar 2 itu teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimanakah dengan yang ditawar di soal? Nah, kan ini kan optionnya kan tidak ada mengenai simpangan, tapi mengenai tentang sudut fase dan fase. Maka kita lihat hubungan antara simpangan dengan fase atau sudut fase. Oke. Y sama dengan A sin theta. Nah, theta ini dikatakan sebagai sudut fase. Ya. Jadi theta ini adalah sudut fase. Oke. Nah, kita tinggal masukkan Y-nya, nilainya adalah setengah akar 2. Oke. Ya, setengah akar 2A sama dengan A sin theta. Kan begitu ya. Berarti H-nya ini bisa habis dibagi. Tinggal apa? Setengah akar 2 sin theta. Berarti arcus sinus theta dari setengah akar 2 itu berapa kira-kira ya? Oke, jadi setengah akar 2 sinus theta itu nilainya adalah 45 derajat. Nah, kalau dalam bentuk radian dia adalah V per 4. Begitu teman-teman. Oke ya. Nah, jadi di sini kita lihatlah jawabannya yang mana kira-kira. V per 4 ya, itu sudut fase kan gitu kan.
Nah, sudut fase ya, V/4 ini kayaknya sepertinya ini sudut fasenya adalah V/4 radian. Berarti jawabannya itu adalah C. Bagaimana dengan fasenya, kan begitu ya? Coba kita lihat dulu ya. Kira-kira fasenya ini berapa begitu ya? Nah, ini kan namanya kan sudut fase ya, teman ya. Theta ini kan sudut fase. Nah, ini 2V menyatakan sudut, dan ini P ini menyatakan fasenya gitu ya. Jadi kalau dibaca ini 2PP gitu. Ya, 2PP. Ini kemarin sudah saya jelasin di materinya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, kolom deskripsi linknya ya. Nah, theta ini sama dengan udah kita tinggal buat aja. Tetanya itu adalah V/4, kemudian 2V dikali P, kan gitu ya. Ini ada V, ini ada V ya, bisa habis dibagi ya. V dengan V ya, habis dibagi, kemudian 2 dengan 4 ini sama dengan 8. Berarti sudut fasenya itu adalah 1/8. Kita cek benar atau tidak. Fasenya 1/4 ya. Fasenya 3/4, berarti tidak ada yang benar, kan begitu ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah cacing, seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Maka sudut fasenya adalah V/4, atau kalau dalam derajat dia 45 derajat. Oke teman-teman, begitulah video pembahasan ya, 2 soal ini yang terkait dengan tetap dia materi gerak harmonik ya, terkait dengan energi potensial, energi kinetik, kesimpangan, kemudian fase dan sudut fase. Baik teman-teman, video ini saya sudah sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semakin mengerti, semakin paham dengan konsep-konsep fisika, terutama di materi ini gerak harmonik ya. Bagi teman-teman yang mau berbagi kepada teman-teman yang lainnya, dipersilahkan bagi kepada teman-teman yang lainnya, agar teman-teman yang lainnya juga mendapatkan pembelajaran seperti teman-teman ya. Karena apa juga, berbagi itu adalah indah. Akhir kata, saya ucapkan semangat, berlatih, dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.